Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 23 tahun, hamil anak pertama, datang ke posyandu untuk memeriksa kehamilannya. Hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, TFU 3 jari di bawah pusat, balotemen positif. Apakah peran yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Pelaksana, B. Penyelia, C. Pendidik, D. Peneliti, atau E. Pengelola? Jawabannya adalah A. Pelaksana. Karena sesuai dengan soal tersebut, bidan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil normal yang merupakan salah satu tugas atau uraian tugas bagi bidan pelaksana yang diatur sesuai dengan Permenkes nomor 551 tahun 2009, yaitu tentang petunjuk teknis jabatan fungsional bidan. Nah, berikut uraian tugas bidan pelaksana. Nanti silahkan teman-teman download sendiri ya, dan dipahami isi dari Permenkes 551 tahun 2009. Soal nomor 2. Bayi baru lahir di BPM spontan tidak menangis, nafas megap-megap, dan kulit pucat. Kemudian menjaga bayi tetap hangat. Bayi diletakkan di atas perut ibu. Kemudian dilakukan hisap lendir dari mulut dan hidung bayi. Setelah itu dikeringkan. Tetapi bayi juga belum menangis. Setelah itu dilakukan pemotongan tali pusat dan bayi dipindahkan ke meja resusitasi. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Penilaian, B. Atur posisi, C. Rangsang taktil, D. Jaga kesehatan bayi, atau E. Ventilasi tekanan positif? Jawabannya adalah B. Atur posisi. Berdasarkan soal tersebut, bayi mengalami asfiksi sehingga dilakukan langkah awal atau bisa juga disingkat dengan HICUP. Nah, ini ya. H. Hangatkan, A. Atur posisi, I. Isap lendir, K. Keringkan dan rangsang taktil, A. Atur posisi kembali atau reposisi. Kemudian yang P ini dilakukan penilaian nafas bayi, atau untuk memudahkan menghafalnya bisa disingkat dengan HICUP. Soal berikutnya, seorang perempuan berusia 25 tahun hamil anak pertama, infartu kala 2 di rumah sakit. Pasien mengatakan ingin meneran. Hasil pemeriksaan, pembukaan lengkap, porsio tidak teraba, kepala di Hodge 4, ketuban negatif. Setelah dipimpin meneran selama 20 menit, kepala janin lahir. Apakah langkah selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? A. Membersihkan mulut dan hidung, B. Menunggu putaran paksi luar, C. Memeriksa lilitan tali pusat, D. Melahirkan seluruh badan, atau E. Melahirkan bahu depan? Jawabannya adalah C. Memeriksa lilitan tali pusat terdahulu. Kemudian baru kita tunggu putaran paksi luar. Setelah itu lanjut melahirkan bahu depan, kemudian melahirkan seluruh badan. Baru kita lakukan hisap lendir dari mulut terdahulu, baru bersihkan hidung dengan delay. Seorang perempuan datang ke BPM bersama bayinya yang berusia 10 hari. Hasil anamnesa, bayi rewel, tidak mau menyusu, muntah, dan ibu sering mendapatkan noda feses di celana bayi. Hasil pemeriksaan, nadi 120 kali per menit, nafas 40 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, dan terdapat penurunan berat badan. Apakah diagnosis yang tepat untuk
kasus tersebut? A. Diare, B. Infeksi, C. Obstipasi, D. Diaperas, atau E. Muntah dan gumoh. Jawabannya adalah B. Infeksi. Karena dari kasus tersebut TTV bayi dalam batas normal, tetapi bayi muntah dan tidak mau menyusu. Ini merupakan salah satu tanda bahaya di mana klasifikasinya masuk ke dalam infeksi berat sesuai dengan buku MTBM atau Manajemen Terpadu Balita Muda. Silakan teman-teman pelajari MTBM dan MTBS, semoga lebih paham lagi ya, soalnya nanti pasti banyak soal-soal tentang MTBM atau MTBS. Seorang perempuan 26 tahun melahirkan anak pertama 4 jam yang lalu di BPM. Sudah turun dari tempat tidur dan mengeluh perut merasa mulas. Hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. TFU 2 jari di bawah pusat. Perdarahan normal. Bayi menyusu kuat. Apakah tindakan yang tepat pada kasus di atas? A. Memantau perdarahan kunjungan nifas 1. B. Konseling ASI eksklusif. C. Mengajari ibu mobilisasi dini. D. Konseling fisiologi masa nifas, atau E. Mengajari ibu personal higien. Nah, jawabannya adalah D. Kita lakukan konseling fisiologi masa nifas. Karena dari kasus soal di atas, TTV ibu dalam batas normal, proses involusi uterus juga normal, tidak terdapat perdarahan, juga bayi sudah pintar menyusu, sehingga kita perlu lakukan edukasi atau konseling mengenai fisiologi masa nifas, termasuk perubahan fisik ataupun perubahan psikologi pada masa nifas. Juga kita lakukan konseling personal higien, konseling gizi selama menyusui. Selanjutnya juga kita bisa berikan konseling mengenai perawatan luka perineum. Seorang ibu membawa bayi berusia 3 bulan ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi. Hasil pengkajian, ibu mengatakan bayi diberi imunisasi combo 1 kemarin di puskesmas. Bayi tersebut mengalami rewel. Apakah konseling yang tepat diberikan pada kasus tersebut? A. ASI eksklusif, B. Kompres dingin, C. Cara perawatan bayi, D. Efek samping imunisasi, atau E. Pemberian cairan elektrolit. Nah, ini udah jelas ya. Jawabannya adalah D. Kita lakukan konseling efek samping imunisasi karena bayi mengalami rewel yang merupakan salah satu dari efek samping pemberian imunisasi DPT combo. Nah, ini efek samping dari imunisasi DPT, yaitu demam, rewel atau anak terlihat lelah, nafsu makan berkurang, muntah. Selain itu, timbul merah atau bengkak di area penyuntikan. Jadi, perlunya kita lakukan konseling efek samping imunisasi sebelum tindakan atau setelah tindakan. Seorang perempuan berusia 25 tahun melahirkan 10 hari yang lalu, ditolong oleh dukun. Datang ke BPM mengeluh badan panas dan perut bagian bawah terasa nyeri. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60 mmHg, kemudian nadi 100 kali per menit dan teraba kecil. Suhunya 39 derajat Celcius, TFU pertengahan simfisis dan pusat, lokea purulen dan berbau. Apakah tindakan awal yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Memeriksa laboratorium. B. Pemberian antibiotik. C. Pemberian antibiotik. D. Memasang infus. Atau E. Merujuk segera.
Jawabannya adalah C, pemberian antibiotik. Karena dari kasus tersebut pasien mengalami tanda-tanda infeksi, yaitu suhu 39 derajat Celcius dan lokea berbau dan purulen, sehingga langkah awal kita berikan antibiotik. Soal berikutnya, seorang perempuan berusia 23 tahun hamil anak pertama berusia 5 bulan ke Polindes untuk memeriksakan kehamilan pertama kali. Tidak ada keluhan, kemudian HPHT-nya lupa. Hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, TFU 2 jari di bawah pusat, DJJ 140 kali per menit. Apakah data tambahan untuk menentukan usia kehamilan dalam kasus tersebut? A. Hasil USG, B. Kenaikan BB ibu, C. Pergerakan janin, D. Pemeriksaan CTG, atau E. Pemeriksaan urin reduksi protein. Jawabannya adalah C. Pergerakan janin. Karena biasanya pergerakan janin dirasakan oleh ibu hamil mulai usia 16 minggu sampai 25 minggu. Jadi ketika kita mengetahui pergerakan janin pertama kali, bisa membantu kita menentukan usia kehamilan. Selanjutnya baru kita anjurkan pasien untuk melakukan USG untuk melihat secara akurat berapa usia kehamilan pasien tersebut. Nah, tetapi gerakan janin kurang akurat untuk menentukan usia patokan dalam menentukan usia kehamilan, karena ini hasilnya kurang akurat. Sebab setiap pasien memiliki sensitivitas yang berbeda-beda. Ada yang merasakan gerakan janin pertama kali di usia 16 minggu, ada yang baru merasakan di usia 18 minggu, atau usia 25 minggu baru mereka merasakan gerakan janin yang pertama kali. Nah, beda lagi nanti dengan pasien yang hamil pertama dengan hamil kedua atau lebih.